stres secara sederhana. Sebelumnya kita akan membahas perbedaannya dulu ya mengenai stres dengan depresi. Jadi kadang mungkin sebagian orang masih banyak yang mengira bahwa stres dengan depresi itu sama, padahal mereka itu berbeda. Kadang saya sering mendengar anak-anak muda gitu, udah aku depresi nih. Padahal kalau saya perhatikan ya itu belum termasuk depresi, tapi mungkin masih tahap stres. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi kalau stres, gangguan perasaan yang jauh lebih ringan dibandingkan depresi. Masih lebih hal wajar, semua orang akan mengalami yang namanya stres. Jadi kalau misalkan anak sekolah, mereka akan stresnya pada saat hari-hari menjelang ulangan atau menjelang ujian, dan stres sendiri itu tidak berlangsung lama, mungkin hanya beberapa jam atau beberapa hari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari paling lama, tidak sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah, stres ini juga ada baiknya. Jadi ada stres yang baik ketika seseorang itu mengalami stres, contohnya anak sekolah, besoknya dia mau ujian, biasanya mereka akan mulai stres tuh, malamnya nggak bisa tidur ya, memikirkan harus bagaimana supaya besok bisa menyelesaikan ujiannya lisan lagi, jadi nggak bisa buat kerpean ya. Nah itu dinamakan stres. Nah stres yang baiknya pada saat mereka stres, mereka akan terpicu untuk berpikir bagaimana caranya supaya besok mereka bisa berhasil. Akhirnya dengan stres tadi itu memicu seseorang untuk belajar lagi, langsung buka buku kebut semalam gitu ya. Nah itu stres yang baik. Jadi memang stres yang baik itu diperlukan untuk memicu seseorang bisa berpikir lebih baik lagi. Ada juga stres yang buruk, ketika seseorang itu stres, akhirnya mereka perilakunya jadi berubah, dikit-dikit langsung sensitif, dikit-dikit langsung tersinggung, langsung marah. Itu lagi stres yang memang belum terselesaikan. Sering ditanyain kapan nikah. Nah itu juga pertanyaan-pertanyaan yang orang sering lontarkan, mungkin bercandaan, tapi ternyata hal-hal itu juga bisa bikin orang jadi stres ketika seseorang menikah. Nah stresnya akan lebih kompleks lagi, masalah-masalahnya ada masalah dengan suaminya atau dengan anak-anaknya, apalagi kalau anaknya sudah lebih dari satu, anaknya ada 2, ada 3, ada 4, dan apalagi kalau umurnya itu berdekatan, wah itu luar biasa. Contoh permasalahan yang bikin stres orang-orang yang sudah menikah atau berumah tangga itu misalkan siapin makanan, siapin sarapan, belum lagi kalau cucian menumpuk, cucian piring, cucian baju, bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, belum lagi anak-anaknya mau menyiapin sekolah atau tugas-tugas anaknya. Ayah juga stresnya sama, mereka harus bertanggung jawab mencari nafkah. Nah, itu juga stres. Setiap tingkatan usia seseorang, tingkat stresnya juga akan berbeda-beda. Namun kapasitas untuk menerima masalah-masalah tersebut juga disesuaikan dengan mental dan masalah yang ada. Ciri-ciri orang yang stres ya biasanya ya orangnya mudah marah ya, kemudian mudah migrain. Jadi sering terserang migrain atau sakit kepala. Cuman ya tidak semuanya sakit kepala atau migrain itu juga stres. Kita nggak tahu ya, ternyata ada penyakit tertentu kan nggak tahu juga, tapi memang stres itu bisa menimbulkan sakit kepala atau migrain, kemudian rambut rontok, tubuh tuh kayak terasa lelah begitu, capek dengan semuanya. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri ternyata kita sedang stres. Tekanan darahnya tinggi, itu juga salah satu ciri-ciri kita sedang stres. Susah tidur atau insomnia kalau malam. Kemudian ada juga yang mereka bisa mengalami diare, jadi bolak-balik ke kamar mandi. Nafsu makannya berubah. Nah perubahan ini ada 2, kemungkinan mereka jadi malas makan, sama sekali nggak ada nafsu makannya, atau malah bertambah nafsu makannya, jadi dikit-dikit pengennya makan, malah nggak kenyang-kenyang. Ketika perasaan-perasaan seperti itu tadi, stres, tidak ada nafsu makan atau nafsu makannya jadi berlebih, atau misalkan lelah berkepanjangan, insomnia, ketika semua perasaan ini ternyata berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai ada perasaan tidak semangat untuk hidup lagi, bahkan ada muncul perasaan ingin bunuh diri, ingin gantung diri, ingin mengakhiri hidupnya, segala sesuatunya terasa salah begitu. Nah ini sudah masuk ke tahap depresi. Nah, depresi ini gangguan perasaan yang tingkatannya lebih berat dibandingkan stres, karena biasanya orang yang depresi ini mereka harus membutuhkan konseling, terapi, dan atau bahkan ada yang membutuhkan obat-obatan, jadi obat-obat mood stabilizer ya, jadi obat-obatan seperti itu mereka butuh untuk menghilangkan depresinya. Jadi beda ya, stres itu gangguan perasaan yang lebih ringan, sementara yang depresi lebih berat.
dan jangka waktu depresi ini lebih panjang, berbulan-bulan. Kalau depresi ini sulit ya, kalau bisa sembuh dengan sendirinya agak sulit. Sementara kalau stres itu bisa sembuh dengan sendirinya. Kemudian bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengurangi stres atau menghilangkan stres kita? Walaupun stres ini bisa hilang dengan sendirinya, tapi kita juga bisa melakukan beberapa hal yang bisa mengurangi perasaan stres kita. Jadi yang pertama, kita bisa mendengarkan motivasi, entah itu dari audio motivasi atau TV-TV yang menyiarkan motivasi, atau di YouTube ya. Sekarang kan banyak ya video-video yang di-share yang bisa membangkitkan semangat kita, yang bisa memberikan kita motivasi hidup. Kemudian kita bisa membuka pikiran kita. Kemudian sharing atau konseling, bisa dengan konseling, dengan psikolog atau dengan konselor, atau bisa sekedar sharing dengan teman-teman begitu kan, atau curhat ya, istilahnya curhat dengan temannya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah atau stres, jangan malah curhatnya di sosial media. Sekarang malah banyak orang curhatnya di sosial media. Nah, kadang malah hal-hal seperti itu tuh malah bukannya tambah mengurangi masalah, tapi malah justru menambah masalah baru. Mungkin ada orang yang tersinggung, padahal kita lagi ngomongin diri kita sendiri, tapi ternyata orang lain mana yang tersinggung. Akhirnya merusak hubungan kita dengan orang lain. Harus kita ingat ya, sosial media itu miliknya umum. Apapun yang kita katakan di sosial media itu sudah bukan milik pribadi lagi. Jadi sudah hak semua orang untuk ikut terlibat di dalam apa yang kita posting tersebut. Kemudian ada hal yang lebih ampuh lagi biasanya yang bisa mengurangi stres kita, yaitu terapi humor. Jadi kita bisa mencari video-video lucu yang bisa bikin kita tertawa, atau nonton film-film komedi, pergi ke teman-teman yang lucu, teman-teman yang suka ngelawak gitu, yang suka bikin orang tertawa. Nah, itu namanya terapi humor. Nah, itu sangat-sangat efektif untuk mengurangi stres kita. Cara lain lagi yang bisa mengurangi stres kita yaitu pijat refleksi. Nah, kalau dulu saya waktu masih kuliah di Jawa ya, di Semarang, itu ada dia di mall-mallnya itu ya pijat refleksi. Biasanya 1 jam tuh 30.000. Itu ya sudah kita dipijat kaki kita, telapak kaki kita, kemudian tangan, pundak dan kepala. Nah, itu benar-benar efektif juga untuk mengurangi stres. Tapi teman-teman juga bisa melakukannya sendiri di rumah. Pijat refleksi sederhana yang bisa kalian praktekkan di rumah. Jadi saya akan contohkan titik-titik saraf mana saja yang di kepala kita yang bisa kita pijat untuk mengurangi stres kita. Jadi permisi ya. Jadi ini adalah contoh untuk pijat refleksi mengurangi stres. Jadi yang pertama ini, kita tekan-tekan perlahan di tengah-tengah alis mata. Nah, ini ada tengah alis mata nih, ada garis ini ya. Nah, di situ kita tekan pelan-pelan, jangan terlalu keras-keras. Nah, pelan-pelan, kurang lebih 2 menitan. Kemudian setelah itu lari ke atas alis. Jadi alis di atas sini ada titik-titik refleksi juga. Pelan-pelan di sini. Enak. Jadi ke 2 menit sini. Kemudian setelah kurang lebih 2 menit, nah ini ke belakang sedikit. Belakang, kemudian ke bagian atas telinga, jadi daerah pelipis, bagian sedikit yang nah ini agak, nah di atas telinga sini ada daerah yang namanya pelipis. Ini kita urut ke belakang seperti ini, kanan kiri ya, jangan terlalu keras, jadi pelan-pelan aja, dirasa bisa mengalirkan aliran darah sehingga oksigen di kepala itu lebih lancar. Kemudian di daerah belakang kepala. Nah, di belakang sini ya, di sini kan di tengah-tengah sini ada tulang besar. Kita jangan di tulang di situ, tapi di agak pinggir. Di situ ada kayak lekukan. Nah, di situ dipijit. Ini kurang lebih 2 menit pijit. Ini ya. Turun ke bawah, pelan-pelan ya. Di sini jangan terlalu keras karena di sini ada pembuluh darah mudah pecah. Jadi pijitnya pelan-pelan saja. Berasa bisa
menyelesaikan aliran darah oksigennya lancar. Kurang lebih 2 menit ya, pundaknya dipijit-pijit pelan-pelan, tidak usah terlalu keras. Nah, kemudian kalau sudah semuanya, daerah kepala ini tangan kita dibuka lebar-lebar, terus langsung dipijit ke atas. Nah, tidak usah terlalu keras ya, pelan-pelan aja. Jadi kurang lebih 2 menit juga. Jadi ini juga salah satu terapi untuk mengurangi stres. Oke, terima kasih ya. Yaitu tadi contoh pijit-pijit refleksi sederhana yang bisa teman-teman praktekkan di rumah untuk mengurangi stres. Jadi teman-teman juga bisa memijat sendiri ya sebenarnya, tidak perlu bantuan orang juga bisa, tapi cuman memang lebih enak itu kalau dipijitin sama orang ya. Itu tadi beberapa tips untuk menghilangkan stres kita. Dan sekali lagi yang harus teman-teman ingat bahwa ini hanyalah cara mengurangi stres atau cara menghilangkan stresnya, bukan menghilangkan masalahnya ya. Jadi karena stres itu kan timbul karena adanya masalah-masalah yang ada ya hanya teman-teman yang bisa menyelesaikannya. Jadi pelajar yang harus ujian tadi hanya pelajar itu yang bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian ibu rumah tangga yang sedang stres atau bapak rumah tangga yang sedang stres, yang stres dengan pekerjaannya atau stres dengan pasangannya, stres dengan anak-anaknya. Nah, ke teman-teman sendiri yang bisa menyelesaikan masalahnya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang memang sedang mengalami masa-masa stres. Ketika stres itu datang, kita bisa menguranginya sendiri di rumah. Jangan membiarkan stres itu berlarut-larut. Terima kasih, sampai bertemu di topik-topik konseling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.